Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Triastuti. Saya sebagai GPK di SD Lajuardi Kamila dan saya Hendy Suryanti. Saya juga sebagai GPK SD Lajuardi Kamila. Sebelumnya, alhamdulillah marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara di siang hari ini. Sebelum ke acara inti, kita mohon dukungannya untuk channel YouTube Lajuardi Kamila dengan cara subscribe, share, dan komen. Iya, benar. Biar tambah semangat kita kontennya. Iya, benar. Biar semangat berkaryanya ya, teacher. Iya, benar. Pada siang hari ini kita mau ada acara apa sih, teacher? Di sini kita mau ngadain webinar pelangi dengan judul Pengaruh Aspek Sensorik pada Proses Tumbuh Kembang Anak. Berbicara dengan tumbuh kembang anak. Itu biasanya bikin parno ya. Aduh, anak saya kok terlambat seperti ini. Iya, kok belum bisa gini ya, teacher? Kok belum ini ya, Miss? Iya. Nah, itu berpengaruh sama sensorinya ya, teacher. Iya. Sensor itu apa sih? Sebenarnya sensor itu sebagai dasar pondasi tumbuh kembang anak. Kayak kalau di itu tabel tumbuh kembang anak itu ada segitiga itu ya, teacher. Jadi dari sensor itu paling dasar. Oh, seperti itu. Iya. Berhubungan dengan panca indera. Iya, seperti benar. itu Iya. ya. Nanti tadi kan ngobrol tentang vestibular. Iya. Vestibular itu kan keseimbangan. Iya, kan ada orang tua yang kadang ngomong, teacher, anak saya itu takut sekali dengan takut naik ayunan, takut naik prosotan. Nah, itu juga pengaruh juga ya sama sensorinya ya. Iya, benar. Bisa juga nanti pengaruhnya juga ada di situ. Ya. Nah, kita langsung aja. Kita mau belajar langsung sama narasumber ahlinya ya. Iya, daripada panjang lebar ya. kemana-mana kita langsung ke orangnya aja. Ahlinya aja. Iya. Assalamualaikum, Pak Sahid. Waalaikumsalam, ya teacher Linda dan teacher Henny. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Lagi sibuk apa ini, Pak? Sibuk apa ya? Sibuk biasa sih Bu, pekerjaan biasa ya. Iya. Beliau ini online dari dari jauh. Iya. Dari Jakarta ya. Ya. Menyempatkan waktu untuk belajar bersama-sama pada siang hari ini. Nah, saya akan membacakan CV-nya. Beliau bernama Muhammad Hidayat Sahid, tempat tanggal lahir Boyolali 14 Oktober 1980. Beliau sekarang menjabat sebagai Sekretaris Departemen Kesehatan Terapan. Nah, ini pengalaman di kelas seminar workshop beliau sangat banyak ini. Yang pertama, Certificate Montreal Cognitive Assessment MOCA tahun 2021, sertifikasi BNSP penulis buku tahun 2020, Research Fact in Adultment and Adult with Autism Spectrum Disorder tahun 2019, dan masih banyak lagi nih pengalaman beliau. Iya, beliau juga sebagai penulis buku yang berjudul Buku Panduan Penggunaan Sikat Gigi Kata Mataku EasyBrush bagi orang yang pernah mengalami kusta. Judul buku yang kedua, Buku Manajemen Pelayanan Terapi Okupasi. Judul buku yang ketiga, Meningkatkan Atensi pada Autism Spectrum Disorder. Dan masih banyak lagi. Iya, benar. Beliau juga sebagai publikasi ilmiah di sini yaitu dari Factor that correlated with musculoskeletal compound at 50 grade student in Pioneer School West Yes 2017, dan masih banyak lagi nih publikasi ilmiahnya beliau. Pengalamannya banyak sekali. Tidak salah pilih kita. Iya. Kita juga mau belajar ini. Mau mengurai ilmunya, kita belajar bareng ya Pak. Merefresh ilmu kita ya. Iya. Monggo Pak Sahid, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Bu Linda, teacher Linda dan teacher Henny ya. Terima kasih, saya sangat senang sekali bisa kembali hadir di sini bersama dengan dua teacher yang sangat luar biasa saya rasa ya, karena kita sama-sama OT kayaknya ya. Jadi hari ini kita akan sharing dan belajar bersama saja karena kan sama-sama OT nih. Jadi ada satu etika sesama OT dilarang saling mendahului gitu kan. Iya. Ya.
Ya baik, mungkin saya coba share screen-nya dulu ya, coba izin share screen. Oke, baik. Ya, oke, Bismillah ya, kita coba mulai untuk sesinya pada hari ini. Ya, kita topiknya akan membahas tentang pengaruh aspek sensoris ya pada tumbuh kembang anak gitu. Dan tadi sudah disampaikan oleh Teacher Linda dan Teacher Henny bahwa di anak-anak itu kita sering sekali mencermati kok anak saya belum bisa begini dan belum bisa begitu gitu ya, atau anak saya kok berbeda ya dengan anak-anak yang lainnya begitu kan. Nah, pada hari ini kita akan coba bahas dan kita akan coba cari tahu bersama begitu. Kenapa sih dan apa yang terjadi sebenarnya pada anak-anak kita? Ya, hari ini kita akan coba bahas nih. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya. Yang pertama adalah sebenarnya kita kenal nggak sih tentang sensoris dasar gitu? Ya, karena ini penting ya terkait dengan tumbuh kembang anak kita. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana sensori sistem ini berproses di tumbuh kembang anak kita. Dan berikutnya adalah pengaruhnya, lalu dampaknya terhadap performa belajar ya. Tentunya di anak-anak itu adalah peran utamanya nantinya adalah bersekolah begitu kan, belajar di sekolah. Nah, kita akan cari tahu bersama bagaimana sensoris dasar tersebut, kemudian prosesnya, lalu pengaruhnya sampai dengan kegiatan belajar yang dilakukan di sekolah nantinya. Oke, ini adalah pengantarnya ya, sebagai pembuka. Tolong dicermati dan dilihat bersama. Ada satu video. Mungkin saja dari kita semua juga sudah pernah melihat video ini gitu, tapi saya akan coba putarkan. Ya, suaranya terdengar, suara videonya terdengar ya. Suaranya nggak dengar. Kurang. Oke, baik. Apakah suara videonya terdengar, Bu? Tadi? Kurang keras, Teacher, Pak. Kurang keras ya. Oke, baik. Saya akan setting dulu ya. Oke, baik. Saya tidak akan putarkan semuanya di videonya, tapi secara sekilas terlihat di dalam video ini itu ada bayi ya, yang bahkan tadi di adegan yang pertama itu langsung dicemplungin saja gitu ya. Sepertinya orang tuanya sadis banget gitu kan, bayinya langsung dicemplungin aja gitu ya, gitu. Nah, tapi bayinya sendiri terlihat happy ya di dalam video ini, semuanya happy, kemudian juga dia bahkan berenang dan tidak gelagapan gitu. Saya mau tanya dulu ke Teacher Henny dan Teacher Linda, bisa berenang nggak, Teacher?
sedikit-sedikit sih Pak. Oh, Nggak ahli-ahli juga sih. Oke, baik. Kalau bisa berenang sih berarti tidak akan gelagapan gitu ya ketika nyemplung di dalam air gitu atau di dalam kolam. Tapi kalau saya itu kebetulan saya nggak bisa berenang. Jadi dulu saya pernah dikerjain sama teman-teman saya waktu lulusan OT dulu ya gitu. Kita main ke Pengging waktu itu ya, tahu Pengging kan. Nah, di situ kemudian saya dicemplungin, diangkat sama teman-teman saya, dicemplungin gitu ya ke dalam kolam. Dan itu karena saya nggak bisa berenang, saya takutnya minta ampun. Saya sampai pegang-pegangan teman saya itu, pokoknya siapa yang ada di dekat saya pegang gitu ya, kayak gitu. Nah, tapi di dalam video ini bayinya justru happy banget gitu. Dan langsung berenang ya, nggak ada kesulitan sama sekali begitu. Nah, baik, kita akan cari tahu kenapa sih si bayi-bayi tadi itu tidak menunjukkan kesulitan gitu ya di dalam air dan bisa bereksplorasi. Nah, muaranya adalah dari sini sih sebenarnya, dari sensoris itu. Ya, kita tentunya kalau kita berbicara tentang sensoris dasar, kita tahu tentang 5 sense ini ya. 5 sensoris dasar. Tadi sudah disebutkan oleh Teacher Linda dan Teacher Henny, itu tentang 5 panca indera gitu kan. Dan kita semuanya tahu tentang itu. Ini adalah 5 panca indera. Ada smell, ada sight, ya, ada mata, kemudian ada telinga, ada hidung, ada sentuhan, kemudian ada pengecapan, begitu. Itulah 5 panca indera yang selama ini kita kenal. Ya, tetapi kalau di dalam sensoris dasar, sebenarnya ada banyak hal lain selain 5 panca indera ini. Dan ada satu pertanyaan ya. Kalau 5 panca indera ini tentunya sudah kita tahu semuanya. Tapi apakah kita mengenal ini? Ada taktil, ada vestibular, kemudian proprioceptif. Gitu. Akan cari tahu 3 hal ini sebenarnya apa sih? Gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang indera, kalau kita bicara tentang sensoris, sebenarnya nggak jauh-jauh dari 5 panca indera tadi, tetapi ditambahkan oleh adanya basic sensoris yang lain. Jadi sensoris dasar yang lain. Ada taktil, ada vestibular, dan ada proprioceptif. Ya. 3 hal ini. Oke, dan kalau yang tadi, yang 5 panca indera itu ada di layer yang di atasnya, ada di tahapan yang di atasnya. Kalau di dalam skema dari learning pyramid ini ya, piramida perkembangan, piramida pembelajaran gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya dari 3 indera dasar ini? Ini sebenarnya sangat penting ya untuk kita ketahui bersama, karena ketiganya itu akan selalu terlibat ketika beraktivitas. Seperti itu nanti kita akan cari tahu bersama. Jadi tadi kita sudah mengenal tentang sensoris dasar, ada 5 panca indera, kemudian ditambahkan 3 lagi ya. Nah, 5 panca indera itu posisinya ada di sini. Dan biasanya disebut sebagai far sense, indera yang jauh gitu ya, atau indera yang berjauhan gitu. Sedangkan yang 3 tadi ada taktil, vestibular, dan proprioceptif, itu biasa juga disebut sebagai near sense, indera dekat. Karena awalnya itu ada 3, maka biasa disebut sebagai 3 indera dekat gitu ya. Tapi dalam perkembangan konsep dari sensoris dasar ini, sebenarnya ditambahkan lagi adanya satu konsep baru, yaitu interoceptif, selain dari 3 ini.
Tapi kita akan coba pahami dan kupas secara bersama 3 hal ini dulu sebelum nanti ditambahkan ada interoceptif ini ya. Balik lagi ke sini. Kenapa sih ini disebut sebagai 3 indera dekat gitu. Kemudian yang ini kok disebut sebagai far sense. Saya mau kasih bukti ya. Kenapa mata, kemudian hidung, telinga itu disebut sebagai indera yang jauh. Karena salah satunya indera ini disebut sebagai indera jauh karena kita bisa menggunakannya, memilah-milah, memfungsikannya dengan secara terpisah gitu. Contohnya adalah mata. Kita tutup mata saja, kita bisa kehilangan fungsi visual kita. Ya, kita tidak bisa melihat apapun. Kita tutup mata kita dengan menggunakan selendang mungkin atau penutup mata begitu. Maka ya penglihatan kita tidak akan berfungsi, tidak akan bekerja. Begitu juga hidung. Kalau kita sedang flu, maka bisa jadi hidung kita mampet gitu ya. Dan maaf kalau misalkan ada 2 di sini, ada Teacher Linda dan Teacher Henny gitu ya. Maaf kalau Teacher Henny-nya lagi flu, kemudian Teacher Lindanya mau buang air, buang angin gitu. Bisa aja si Teacher yang satunya tetap tenang-tenang saja gitu. Padahal yang lainnya sudah kebauan gitu kan. Bahkan mungkin yang buang angin sendiri itu ngerasain gitu kan, macam itu ya. Nah, itu bukti bahwa indera ini yang di sini itu bisa kita hilangkan baik secara sengaja maupun enggak, secara terpisah gitu. Bisa kita pisahkan. Kalau yang di sini itu akan sangat sulit untuk kita itu memisahkan baik secara permanen, sengaja maupun enggak gitu ya. Gitu. Ya nanti kita akan kupas bersama. Ini yang di sini. Kita akan mulai dari 5 panca indera. Jadi sudah saya contohkan tentang mata gitu ya, tentang hidung gitu. Misalkan pendengaran bisa kita lepaskan gitu ya, atau kita nggak fungsikan fungsi pendengaran kita nggak pakai, kita sengaja nggak menggunakan fungsi pendengaran kita, bisa banget sebenarnya ya, baik secara permanen maupun enggak. Contohnya adalah kalau kita nggak mau mendengarkan suara Teacher Linda yang sedang bernyanyi dengan merdu gitu, maka kita tinggal tutup telinga saja. Ya, sekeras apapun Teacher Linda itu bernyanyi, ya kita tidak akan mendengar, gitu. Atau kita pakai earplug, gitu. Nah, begitu juga dengan indera yang lain itu seperti itu juga sifatnya. Ya, jadi indera-indera ini apa disebut sebagai far sense karena dapat difungsikan secara terpisah dan dapat dihilangkan secara temporari dan ataupun permanen, gitu. Ya kalau misalkan tadi kita pakai earplug, begitu earplugnya dilepas, ya kita bisa mendengar lagi, ya kan? Atau pekerja pabrik, pekerja industri yang dia harus pakai APD gitu untuk menutupi menghindari resiko gangguan pendengaran karena kebisingan lingkungan gitu. Itu begitu APD-nya nggak dipakai lagi, ya dia akan berfungsi lagi pendengarannya gitu ya. Begitu juga dengan indera yang lain, mata misalkan kita yang sengaja maupun nggak disengaja. Yang nggak disengaja seperti apa? Contohnya kalau misalkan kita sedang jalan-jalan lalu tiba-tiba jatuh, kemudian mata kita terbentur gitu atau tertusuk sesuatu gitu, tentunya kita akan kehilangan fungsi dari penglihatan kita. Atau yang kemarin sempat agak heboh ya di kejadian yang disiram air keras itu gitu kan, macam itu, fungsi visualnya akhirnya mendapatkan masalah di situ.
Nah, itu lagi-lagi bukti bahwa ini 5 panca indera ini dapat kita fungsikan secara terpisah dan kita bisa sengaja hilangkan ataupun enggak, gitu ya. Oke, nah apakah bisa dipisah-pisahkan? Bisa banget. Kita sengaja nggak menggunakan visual kita. Jadi kalau kita mau tutup mata kita atau kita tutup telinga kita, gitu. Indera yang lain masih bisa berfungsi dengan baik, gitu ya. Nah, bagaimana dengan 3 ini? Bisa kita pisahkan? Ya, sebelum kita menjawab itu, maka kita bahas dulu apa sih sebenarnya taktil, kemudian vestibular dan proprioceptif. Ya, itu adalah satu indera dasar basic sensoris yang berhubungan dengan stimulus sentuhan. Ada touch di situ, sentuhan ya, kemudian ada rasa ketika kita badan kita tersentuh sesuatu, maka kita bisa merasakan apakah itu nyaman atau menyakitkan, gitu. Lalu kita juga bisa mengidentifikasi suhu, gitu. Suhunya apakah dingin atau panas atau bikin gerah atau tidak atau hangat-hangat saja, gitu ya. Nah, kemudian itu tadi bentuk stimulusnya. Kalau reseptornya itu taktil karena berhubungan dengan sentuhan, maka reseptornya adalah kulit kita. Dan kalau kita berbicara kulit, maka ada di seluruh badan kita. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari taktil ini saja. Kalau tadi mata kita bisa sengaja hilangkan. Pendengaran sengaja kita bisa tutup lalu kita nggak dengar sesuatu, gitu. Tapi sekarang taktil, sentuhan, apakah kita bisa sengaja menghilangkan itu supaya kita nggak merasakan sentuhan apapun? Ini akan sulit, gitu ya, karena reseptornya ada di kulit, sedangkan kulit ada di seluruh permukaan tubuh kita. Barangkali tangan kita tidak merasakan, gitu, tetapi badan kita di kulit kita di bagian tubuh yang lain pasti akan merasakan juga. Gitu. Contohnya kalau dingin, ya tentunya kita tidak akan bisa ya sudah biarkan tangan saya saja yang merasakan dingin, gitu. Bisa, nggak mungkin banget, nggak masuk akal banget kalau kita hanya ya udah biarkan saja deh tangan saya saja yang merasakan dingin. Nggak mungkin, karena karena reseptornya ada di seluruh kulit kita, kecuali maaf ya, kulit kita itu kita kelupas, gitu. Seluruh whole body kita, seluruh tubuh kita kelupasin kulit kita, tapi kan itu nggak mungkin ya. Atau kita bungkus tubuh kita dengan seluruh tubuhnya, gitu, dengan rapat, gitu. Tapi itu juga sesuatu yang nggak mungkin juga, sesuatu yang nggak masuk akal juga, gitu. Maka taktil itu sendiri tidak akan bisa dipisahkan. Lalu bagaimana dengan proprioceptif? Kita kenali dulu proprioceptif itu apa, gitu ya. Proprioceptif adalah satu indera dasar yang kita punya yang tugasnya adalah mengenali sensasi mengenai pergerakan tubuh, gitu. Contohnya adalah kalau saya sedang berbicara ini, maka saya dengan sadar sekali bahwa tangan saya ketika sambil berbicara itu sedang bergerak-gerak seperti ini. Saya sangat menyadari itu, gitu. Lalu ketika saya menatap layar begitu ya, tapi saya juga sadar bahwa posisi kaki saya itu sedang menekuknya seperti apa, gitu. Kita juga sadar, gitu ya. Nah, lalu juga dalam aktivitas yang fungsional, aktivitas yang lain, proprioceptif ini juga
berfungsi begitu. Contohnya adalah ketika kita, yang paling sederhana, contohnya ketika kita berjalan. Nah, kalau kita berjalan, kita harus lihatin tangan kita, kaki kita, dilihatin secara cermat gitu ya. Tentunya enggak, gitu. Kita berjalan dengan melihat ke sekeliling lingkungan, gitu ya. Nanti kalau kita, kalau manusia itu berjalan dan dia perlu ngeliatin kaki kita, mencermatinya gitu, melibatkan visual kita, kaki kita harus dilihatin secara cermat begitu. Maka kalau ada teacher Linda yang cantik misalkan kelas sedang lewat gitu, bisa terlewatkan begitu ya. Padahal ada yang cantik yang lagi lewat loh, ada yang cakep yang lagi lewat loh, misalkan seperti itu. Ya, nah jadi proprioceptif tadi berhubungan dengan kontrol gerak gitu ya, indera yang merasakan sensasi gerak, tapi bukan hanya gerak saja sebenarnya. Tapi kita bisa merasakan dan mengontrol pergerakan tubuh kita tanpa melibatkan visual kita secara intens. Itu adalah kemampuan proprioceptif. Itu adalah fungsi dari proprioceptif. Contoh bukti yang lain adalah ketika kita nyetir mobil mungkin. Itu. Pada awalnya kita akan perlu lihat kaki kita mana yang harus diinjak gitu, antara rem, gas, sama koplingnya, ya kan. Kadang-kadang harus dilihatin dulu gitu. Tapi begitu sudah terampil, maka kita sambil ngelihatin di jalanan gitu ya, sambil ngobrol pun kita bisa mengkoordinasikan itu dengan tepat dan nggak salah injak rem ataupun kopling ataupun gas gitu. Nah, begitu kita kehilangan kontrolnya, proprioceptif kita nggak terlalu bekerja secara optimal, bisa jadi kita salah injak tadi. Gitu. Nah, contoh yang lain adalah ketika kita merapikan rambut misalkan ya. Ketika kita merapikan rambut itu kita perlu bantuan alat tentunya, kita perlu cermin ya kan. Tapi sebenarnya bisa nggak kita merapikan rambut kita tanpa bantuan cermin? Bisa banget gitu ya. Kita hanya begini-begini saja gitu, lalu rambut kita jadi rapi. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena kita punya proprioceptif itu tadi. Ya, kemudian yang berikutnya adalah vestibular. Vestibular ini adalah satu indera dasar yang berguna untuk mengenali adanya sensasi terhadap dua bentuk stimulus. Yang pertama adalah keseimbangan, kemudian yang kedua adalah perubahan gravitasi. Ya, nah jadi vestibular biasa disebut sebagai, memang biasa dipahami secara umum itu adalah terkait dengan keseimbangan. Tapi sebenarnya keseimbangan tubuh kita ini kan sangat dikontrol oleh gravitasi bumi kita ya. Gitu. Dan kenapa dua hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting kita pahami? Karena sebenarnya titik keseimbangan dan titik gravitasi kita itu akan selalu bergerak secara dinamik ketika kita melakukan satu aktivitas. Gitu. Contohnya, misalkan kita sedang duduk, gitu ya. Duduknya kita misalkan sambil posisinya adalah nyender, gitu. Dengan posisinya yang badannya agak maju. Ya, maka titik keseimbangan kita dan titik gravitasi kita terjadi perubahan. Lalu ketika kita berjalan misalkan, ya tentunya kita terjadi pergerakan-pergerakan di situ, maka titik keseimbangan juga dan titik gravitasi kita juga akan mengalami dinamika juga. Gitu. Lalu pertanyaannya lagi, apakah kita bisa hilangkan vestibular dan proprioceptif?
selama kita masih ada di bumi, pasti akan terjadi gaya gravitasi itu. Ya kan? Lalu bagaimana kita menghilangkan keseimbangan tubuh kita? Itu hanya akan bisa terjadi kalau kita ada di luar angkasa begitu kan. Keseimbangan tubuh kita akan hilang. Tapi kalau selama kita ada di bumi karena ada gravitasi itu, maka kita akan keseimbangan tubuh kita itu akan terus bekerja gitu. Ya, proprioceptif juga seperti itu. Kita akan terus menyadari sebenarnya walaupun kita melakukan sesuatu yang lain, tapi kita akan terus menyadari pergerakan-pergerakan tubuh kita itu seperti apa gitu ya, semacam itu. Dan kita nggak bisa menghilangkan itu, sengaja deh hilangkan salah satunya gitu, tidak akan bisa. Lalu bagaimana dengan kenapa ini disebut sebagai near sense yang lain? Ini ya, karena selain tidak bisa dipisahkan, ketiganya ini akan selalu terlibat gitu ya. Minimalnya salah dua di antara tiga ini. Gitu. Salah satunya menjadi tidak dominan. Oleh karenanya ini digambarkan menjadi sebuah seperti diagram Venn gitu. Apa seperti itu? Karena ini akan bisa bergerak ya secara dinamis begitu. Apakah taktilnya yang akan jadi dominan? Kalau taktilnya yang dominan, maka dia akan bergerak ke bawah, maka perpotongannya akan menjadi lebih melebar gitu. Sedangkan si proprioceptifnya nggak terlalu dominan, maka dia akan bergerak sedikit, tapi tidak akan bisa terpisahkan, selalu akan berpotongan seperti ini. Sebagai bukti ya, contohnya adalah begini. Ketika kita duduk saja, tentunya vestibular kita bekerja, keseimbangan tubuh kita bekerja. Kalau enggak, pasti kita tidak akan bisa duduk dengan tegak atau seimbang. Gitu. Ketika kita berjalan seperti itu juga. Gitu. Lalu ketika kita berjalan, kita menggunakan sepatu misalkan, pasti bagian tubuh kita, kaki kita itu akan merasakan sentuhan-sentuhan terhadap permukaan yang sedang kita lalui itu, di jalan yang sedang kita lalui, gitu ya. Jadi taktilnya juga akan selalu bekerja. Itu proprioceptif. Ketika kita melakukan pergerakan-pergerakan, ya tentunya kita akan sangat aware terhadap itu dan kita bisa mengontrolnya. Makanya kita jalannya itu bisa dibuat-buat gitu ya, jalan yang cantik atau jalan yang gagah atau jalan yang biasa saja. Oh, saya udah mau telat nih masuk kerjanya gitu, makanya jalannya perlu cepet-cepet gitu. Ya, dan kalau masih ada punya banyak waktu, maka jalannya udah santai saja dulu deh, gitu semacam itu. Jadi semuanya akan bisa terlibat di sini ya, dan tidak akan selalu tidak bisa dipisahkan. Lalu juga berikutnya ini ada salah satu yang bermasalah maka akan terdampak ya, gitu. Ya, contohnya adalah taktil dan vestibular. Kalau taktilnya itu bermasalah, maka akan berdampak pada proprioceptif dan vestibularnya begitu. Oleh karenanya kalau di segitiganya, di segitiganya itu maka dia seperti ini nih. Vestibular dan proprioceptif itu akan selalu sejajar gitu ya, dan selalu berdekatan gitu. Dan kalau ini sebenarnya kalau dipahami dari segitiga ini, kalau kita visualisasikan segitiga ini menjadi sebuah kerucut, maka si proprioceptif ini akan ketemu dengan si taktilnya itu. Gitu ya, itu menunjukkan bahwa ketiganya itu selalu berdekatan.
Ya, itu tadi ya. Jadi di 3 hal ini ada taktil, reseptornya adalah kulit, kemudian bentuk stimulusnya adalah ini ya, ada touch, ada pressure, ada thermal, suhu ya tadi. Gitu. Kemudian kalau proprioceptif itu dia reseptornya adalah tulang, otot dan ligamen karena berhubungan dengan fungsi gerak kita. Lalu kalau vestibular, reseptornya adalah otak kecil dan telinga bagian dalam karena ini sangat berhubungan dengan stimulus keseimbangan dan perubahan gravitasi. Ya, di vestibular ini mungkin ini menjadi sesuatu yang cukup asing begitu ya terkait dengan vestibular ini. Contohnya saya akan berikan contoh kenapa sih dia reseptornya ada di otak kecil dan telinga bagian dalam. Kalau Bapak Ibu pernah melihat dan menyaksikan pertandingan tinju misalkan, atau pertandingan MMA ya, martial art gitu, maka apa yang terjadi kalau kita coba perhatikan bersama ketika kepalanya itu dipukul gitu ya, dipukulin. Dan kalau itu terkena di telinganya, maka segede apapun, sebesar apapun badannya, itu akan langsung boom, jatuh. Gitu. Walaupun dia paling 5 detik gitu bisa recover lagi gitu. Kalau dia memang proses recovery-nya terhadap trauma itu cepat gitu ya. Gitu. Dia akan bisa bangun lagi gitu. Tapi ketika itu kena pukulan telak, maka akan jatuh. Kenapa bisa jatuh? Karena ini tadi reseptor keseimbangan tubuhnya itu yang terganggu, yang diganggu gitu. Mendapatkan pukulan yang telak. Gitu ya. Oke. Itu jadi itu vestibular, proprioceptif dan taktil. Nah, bagaimana proses dalam proses bekerjanya terhadap dari sensoris dasar ini? Prosesnya sebenarnya sangat sederhana. Input, output, dan output. Ada stimulus yang masuk ke reseptor, kemudian diproses dan dipersepsikan, lalu diolah, lalu akan berupa action ya, berupa tindakan gitu. Ya, dari yang ini tadi, macam-macam stimulusnya tadi, prosesnya adalah ini. Oleh karenanya, ketiga ini akan selalu dipahami dan dilihat dari stimulus, bentuk stimulusnya dan reseptornya gitu. Ya, nah, jadi sifat dari sensoris itu seperti itu. Ada stimulus, kemudian stimulus itu ditangkap, dipersepsikan, lalu direspon berupa action gitu, berupa tindakannya. Kemudian action tadi tentunya akan menjadi sebuah perilaku gitu, menjadi behavior kita ya, menjadi perilaku khas kita gitu. Contohnya adalah ketika ya gaya jalannya saya dengan gaya jalannya teacher Linda itu mungkin beda gitu ya. Teacher Linda dengan teacher Henny itu sama-sama perempuan juga, gaya jalannya khasnya masing-masing tentunya. Dan itu akan sangat bisa dibedakan gitu ya. Oke. Nah, lalu bagaimana pengaruhnya sistem sensoris pada tumbuh kembang anak? Nah, untuk bisa mengetahui pengaruh sistem sensoris ini, maka nanti kita akan coba lihat bahwa sebenarnya dari proses sensoris ini itu ada banyak sekali rahasia kehidupan. Gitu. Itu menjadi karakteristik khas dari kita sebagai manusia ya. Kita akan lihat apa yang terjadi pada kondisi ini, pada situasi ini. Kita akan lihat lagi
pada bayi ya. Kita akan coba lihat di bayi dulu deh. Bapak dan Ibu di sini mungkin punya bayi dan pernah nggak terpikirkan kenapa bayi itu ketika ditimang-timang kok dia bisa tenang gitu, yang pada awalnya dia menangis bayi. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa bayi ditimang-timang, dia menangis, bayinya sedang kondisi menangis gitu ya, ditimang-timang, lalu si ibunya biasanya ketika menimang-nimang itu bukan hanya diam saja, tapi sambil gitu kan. Padahal bahasa yang digunakan cuman boleh nggak dipikirkan secara bersama maknanya apa sih itu? Kenapa hanya dengan itu bayinya bisa diam? Gitu. Pertanyaan selanjutnya lagi, kenapa orang dewasa pun lagi berisik bisa diam? Kira kalau boleh berdiskusi begitu, kira-kira apa nih Teacher Linda dan Teacher Henny? Kenapa ya seperti itu? Apa yang terjadi gitu sebenarnya? Mungkin lebih ke ikatan rasa gitu ya. Jadi lebih ke ikatan rasa begitu ya. Ya. Oke, ada lagi mungkin? Kenapa ya kira-kira? Yang dewasa pun lagi berisik gitu, langsung diem. Padahal maknanya apa sih? Cuman aja gitu. Lebih ke itu ya, auditorinya. Auditori, oke. Ada bahasa yang itu yang secara universal dipahami bahwa kalau ada sesuatu yang seperti itu diminta untuk diam gitu ya. Ya kan, sepakat tentunya kita gitu. Tapi saya ingin jadi kalau dikupas sebenarnya sangat panjang dan lebar gitu ya. Tapi saya ingin kita menyadarkan bersama, kenapa sih bahasa yang cuman itu kok dipahami secara universal bahwa itu disuruh diam gitu. Dan bayi yang belum mengerti bahasa pun itu ditimang-timang sambil itu bisa diam gitu, bisa tenang gitu ya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya itu bayi itu sudah diengahkan dengan suara itu selama dalam masa kandungan dulu. Gitu. Ingat ya, bayi ini dulu ada di perut mama. Di perut mama ini kalau kita pahami bersama itu di dalamnya si bayi ini dia akan dilapisi oleh cairan ya, cairan ketuban itu. Ya kan? Nah, terbayang nggak ketika mamanya ini jalan-jalan gitu? Itu bayi itu seperti di timang-timang gitu, karena kalau kita jalan kan nggak mungkin flat gitu kan, kayak hantu gitu, gitu ya, nggak mungkin, pasti ada naik turunnya. Nah, oleh karena si bayi ini seperti dulu juga seperti ketika mamanya beraktivitas jalan-jalan gitu, maka sudah seperti ditimang-timang, sudah seperti diayun-ayun. Hanya kita pun yang dewasa ketika naik ayunan itu sangat nyaman sekali. Bahkan yang sepuh-sepuh naik kursi goyang itu nyaman banget kan. Bisa tidur di situ gitu ya, semacam itu. Maka perlakuan 9 bulan tadi itu menjadi karakteristik dasar dari manusia. Lalu bagaimana dengan yang tadi? Itu sebenarnya sejak di dalam kandungan sudah didengar oleh si bayi itu. Maaf kalau saya bahas, ini bukan parno gitu ya. Itu suara apa sebenarnya di dalam kandungan itu? Itu adalah suara, ketika mamanya itu buang air kecil.
gitu. Ya, jadi bayi itu di dalam kandungan sebenarnya dia bisa mendengarkan suara yang ada di lingkungan itu. Tentunya tidak sejelas yang ketika kita ada di seperti ini sekarang gitu ya, yang itu. Nah, tapi coba kita pikirkan bersama, setiap orang ketika dengar grojokan gitu ya, air yang mengalir itu damai banget kan, gitu ya. Nah, itu juga karena efek dari perlakuan selama dalam kandungan tadi. Dan suaranya yang didengar oleh bayi itu adalah suara seperti itu. Kurang lebihnya seperti itulah gitu. Makanya itu menjadi bahasa yang sangat universal dan bisa menenangkan si bayi ini. Gitu. Nah, itu salah satu rahasia dari proses sensoris dasar yang terjadi. Di mana proses sensoris dasar ini memang ada dimulai dari masa dalam kandungan gitu ya. Oke, ini yang tadi yang ditimang-timang gitu ya. Lalu sampai dewasa pun kita naik ayunan itu seneng banget. Ya kan, banyak tempat-tempat pariwisata yang menyajikan ini gitu ya. Menyajikan sensasi-sensasi seperti ini begitu. Dan itu dicari oleh orang-orang dewasa pun gitu ya. Oke. Ini juga sensasinya luar biasa, orang sudah segede ini masih naik ayunan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat lagi. Tadi ini adalah video yang di awal tadi ya. Ya, saya percepat saja. Ini bayi yang berenang-renang gitu. Nah, bayi yang berenang-renang ini, kenapa bayi ini nggak gelagapan? Karena tadi di dalam kandungan itu naturalnya kita ada diselimuti oleh air itu tadi ya. Gitu. Dan air itu fungsinya adalah untuk melindungi dari cedera memang gitu. Ketika mamanya jatuh, maka bayinya di dalam kandungan itu akan tetap aman. Terbayang nggak air yang di dalam perut ibu itu sebenarnya rasanya kira-kira apa? Hangat atau dingin? Kira-kira apa, Teacher Linda dan Teacher Eni? Hangat mungkin. Hangat. Kenapa hangat? Karena suhu tubuh kita kan hangat ya. Ya, karena terbawa oleh suhu tubuh kita. Apa buktinya? Buktinya adalah pipis bayi kita, nggak mungkin pipis bayi kita itu sedingin es gitu. Ya kan? Pup bayi kita juga nggak mungkin sedingin gitu ya, pasti hangat, ya kan? Karena terbawa oleh suhu tubuh kita. Jadi bukan mengada-ada, tapi memang seperti itu. Dan apakah itu berpengaruh di karakter manusia? Iya. Kalau kita coba perhatikan bersama, kalau orang itu ketemu dengan pemandian air hangat, senengnya minta ampun nggak? Iya, Pasti. Iya, diburu gitu ya. Walaupun susahnya minta ampun, jalan ke sananya itu susahnya minta ampun, didatengin loh. Gitu. Ya, dan kita betah berlama-lama di dalam air hangat. Dan kalau kita perhatikan lagi, orang-orang Jepang tuh ya, kan terkenal dengan mafianya yang paling sadis gitu, yang punya tato di punggung yang penuh gitu. Tapi mereka punya satu kebiasaan berendam di air hangat. Sampai dewasa pun gitu, sampai tua pun, bahkan si pentolan mafianya pun itu juga melakukan itu. Walaupun dia sadis loh. Gitu, ya kan. Nah, ini kalau mau dikupas panjang lebar lagi, nanti nggak kebagian yang lainnya. Nah, ini yang berikutnya. Melihat bayi menangis bagi pasangan keluarga muda terkadang sering membuat bingung tindakan apa yang harus dilakukan. Ketidaktahuan dan minim pengalaman bisa menjadikan sang anak malah tidak berhenti menangis. Dengan banyaknya peristiwa tersebut, seorang dokter anak dari Santa Monica, Amerika Serikat,
menunjukkan teknik unik menenangkan bayi rewel dalam hitungan detik. Dikutip dari berbagai laman media online, Robert Hamilton menamai metode khasnya dengan istilah The Hold. Julukan itu tidak lepas dari cara orang tua memegang lembut tubuh sang buah hati untuk setiap gerakan yang dilakukan. Ya. Nah ini saya bersingkat saja ya. Jadi apa yang dilakukan oleh si dokter ini? Bayinya di tangannya diposisikan melipat di tengah tubuh kita, di tengah tubuh bayinya itu ya. Lalu ditimang-timang dengan lembut, ditimang-timang gitu. Prinsipnya seperti itu. Lalu kenapa hal itu bisa menenangkan si bayinya? Lagi-lagi kita harus kembali ke masa di dalam kandungan ibu tadi. Kita coba lihat bersama, kita coba pikirkan bersama, apakah bayi di dalam kandungan ibu itu posisinya seperti ini? Enggak kan, gitu ya. Tangannya enggak mungkin begajikan gitu ya, cuma jam itu enggak mungkin. Iya, malang-malang gitu ya, enggak mungkin gitu. Jegang gitu kakinya enggak mungkin gitu ya. Tapi bayinya dalam posisinya seperti apa pada saat itu? Posisinya disebut sebagai posisi pola fleksi seperti ini. Kakinya pun menekuk gitu. Oleh karenanya ketika kita bayi itu digituin nyaman banget. Ketika kita orang dewasa pun ketika tidur nyaman nggak kalau jingkrung gitu? Ya kan nyaman banget gitu ya, ketemu guling gitu lalu tidurnya seperti itu ngebi gitu, nyaman banget ya kan. Gitu. Kemudian apa buktinya yang lainnya lagi dan itu bisa mempengaruhi di proses karakter dari orang bahkan yang dewasa pun. Bayi itu di dalam kandungan ibu kan perutnya sempit ya. Padahal bayinya sebesar itu loh. Kebayang nggak bayinya itu bisa jadi sebesar itu gitu. Yang awalnya dari sekerat daging gitu kan, kalau di ayatnya seperti itu gitu ya. Lalu tubuh jadi embrio yang semakin membesar. Dari perut mama yang dulu langsing, lalu bisa ada bayi yang sebesar itu di dalam perut mama. Kebayang nggak bagaimana bayi itu merasakan gitu ya, ada dalam posisi perut mamanya itu. Apakah bayinya itu sumpek? Enggak ya kan? Gitu. Padahal ruangnya sempit sekali loh di situ. Tapi dengan ruang yang sempit seperti itu selama 9 bulan di air yang hangat gitu ya. Kemudian di ruang yang sangat sempit tapi tidak menyakiti si bayi itu. Maka itu mempengaruhi karakter dari kita sebagai manusia. Itu. Kalau kita pernah nggak teacher Linda atau teacher Henny itu lagi galau, gitu. Sedihnya minta ampun gitu. Apa yang dicari kalau kita lagi sedih, lagi galau gitu? Kasur kalau saya. Kasur. Oke. Oke. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi galau gitu ya, sangat berarti nggak kalau ada orang yang kita sangat sayangi ada di sebelah kita, nggak usah ngapa-ngapain dan nggak usah ngomong apapun gitu, nggak usah ngasih apapun, hanya dipeluk saja secara hangat gitu, bikin kita lega nggak, bikin kita nyaman nggak? Iya, betul sekali. Ya, nah itulah karena kita perlakuan 9 bulan tadi. 9 bulan itu lama loh. Gitu. Ya, jadi banyak bukti sains yang menjadikan dasar karakteristik basic ya, dasar dari kita sebagai manusia. Karena kalau kita berinteraksi dengan seseorang, apalagi kita sayang, itu juga kalau teacher Linda nih sudah punya anak atau belum? Teacher Linda atau teacher sudah ya. Ketika punya anak nih, apalagi masih bayi gitu, baby gitu. Kalau lagi gemes apa yang dilakukan? Meluk, nyium. Meluk, cium, gemes gitu. Kita pengen kayak kayak kita pengen menyentuh gitu ya. Nggak cukup hanya kita ngeliatin saja atau muji-muji saja.
Ya enggak? Karena karakteristik dasar dari perlakuan 9 bulan itu tadi. Gitu. Ya, nah oleh karenanya pelukan itu sangat berarti juga bagi kita, nggak usah pakai bahasa apapun, pelukan lebih berarti dari segala-galanya gitu ya. Tentunya dari orang yang kita sayang. Kalau tiba-tiba ada orang yang meluk kita kan, ya itu beda lagi gitu kan. Ya, nah lalu ini video yang berikutnya. Ini ya ini intinya adalah si anak ayam ini nyaman banget gitu, dipeluk sama kucing gitu. Ya kan? Padahal beda binatang, beda giant, beda apa ya ini namanya, beda spesies gitu ya. Gitu. Tapi kok sama-sama itu. Kenapa? Karena si ayam ini dulu memang dia berupa telur gitu, tapi kan ayam itu perlu dirami, perlu dihangatkan. Gitu. Maka ketika ada orang yang menghangatkan gitu ya dengan pelukan, ada kucing yang menghangatkan dia, maka dia juga nyaman juga. Kucing juga seperti itu. Kalau kucingnya itu cocok dengan seseorang, maka dia akan nempel-nempelin badannya ya gitu, gosok-gosokin badannya dia gitu. Yang itu. Nah, kita coba pikirkan bersama, apakah ini terjadi pada binatang yang lain? Non mammals gitu ya, yang bukan mamalia gitu, yang tidak melewati proses dihangatkan, nggak melewati proses di kandungan gitu ya, nggak melewati proses dilahirkan gitu. Misalkan ular nih, dia kalau ular itu kalau dia bertelur udah cuma telurnya dikeluarin, habis itu biar netes sendiri gitu. Gitu. Maka apakah ular punya sifat seperti itu, seperti ini yang nyari kehangatan dalam bahasa interaksi kasih sayang gitu? Enggak, ya kan? Ikan misalkan, apakah ikan mencari seperti itu juga? Enggak juga, ya kan? Karena ikan itu juga seperti itu. Hanya beberapa ikan yang jenis mammal saja ya, yang dia di dalam kandungan gitu. Ya, tapi semua binatang yang menjalani proses dihangatkan tadi, kemudian bahkan di dalam kandungan, umumnya punya karakteristik seperti ini. Ya, dan yang ini adalah video tentang proprioceptif. I love the pain. It sets me free. Very sharp at the front of the court, Tan Wee Keong. Oh my goodness. Oh my goodness, it's amazing. Jadi atlet-atlet kita itu dia bisa mukul raketnya, bisa pukul netnya, koknya itu ya dari belakang gitu, nggak melibatkan visual gitu, hanya mengandalkan koordinasi anggota geraknya saja gitu, tapi efektif banget. Gitu. Itu adalah fungsi proprioceptif ya yang bekerja. Ya, dengan cepat loh, harus bereaksi dengan sangat cepatnya begitu ya, macam itu. Oke, saya percepat di sini. Lalu bagaimana hubungannya antara sensoris dasar dengan performa belajar? Ini, apakah Bapak dan Ibu atau Teacher Linda dan Teacher Henny itu pernah menemui anak yang terkesan susah dikasih pengertian? Ada. Ya, ini berhubungan dengan rasa tadi, berhubungan dengan taktil sebenarnya ya kalau kita kaji. Gitu. Bayangkan seseorang yang dia diasuh tanpa pernah dipeluk-peluk sama ibunya sendiri.
nggak pernah ditimang-timang, nggak pernah digendong semacam itu, maka dia tidak akan bisa mengerti, merasakan sentuhan tadi itu artinya apa sih. Bahasa tubuh yang seperti itu tuh artinya apa sih, gitu, semacam itu. Sedangkan sesuatu yang konkret saja, sentuhan, pelukan itu kan konkret ya. Ada objeknya, melekatnya di mana, menempelnya di mana, bisa kita rasakan secara nyata gitu, secara konkret. Lalu bagaimana anak ini diminta untuk mengerti bahasa-bahasa kata-kata yang lebih abstrak gitu. Tidak ada wujudnya. Tentunya akan kesulitan. Gitu. Ya. Sedangkan kalau anak-anak yang tidak bermasalah itu dia hanya diberikan intonasi yang sedikit, dipanggil namanya tapi dengan intonasi yang lebih tinggi saja itu sudah perasa gitu, sudah merasa. Gitu. Oh, mama manggilnya kok beda ya? Mama manggilnya menakutkan sama mama manggilnya gemes-gemes gitu. Itu beda. Kita bisa merasakan itu. Nah, ini berhubungan dengan rasa tadi. Kalau rasa yang konkret-konkret saja, dia tidak bisa mempersepsikan bagaimana dengan rasa-rasa yang sifatnya abstrak tadi. Ya. Kemudian, apakah pernah menemui anak yang sulit fokus? Gitu. Ini akan sangat berhubungan dengan di dalam proses dari sensoris dasar itu ada satu kemampuan yang disebut sebagai memilah stimuli. Kenapa seperti itu? Karena semua stimulus tadi, baik itu stimulus sentuhan, baik itu stimulus auditori, suara, semacam itu ya, itu sifatnya tidak akan single saja. Contohnya kalau auditori, kalau suara, ketika saya sedang menyampaikan sesuatu, sedang berbicara, mungkin nggak ada suara-suara yang lain gitu. Suara mobil mungkin di kejauhan sana, ya, suara orang lain mungkin sedang berbicara di sebelah kita, gitu. Mungkin ada suara cicak gitu yang nempel di dinding gitu ya. Macam itu. Jadi dalam hal stimulus suara saja tidak mungkin single. Dalam stimulus visual misalkan, penglihatan, ketika kita ada di dalam lingkungan, dalam hal warna saja sudah warna-warni gitu. Dalam hal objek saja, objek yang bisa dilihat sudah macam-macam. Ada teacher Linda di situ, ada teacher Henny, kemudian ada saya yang pakai bajunya beda gitu ya. Gitu. Mungkin ada orang yang lebih gemuk, ada orang yang lebih kecil di situ. Kayak itu. Nah, tapi kita masih bisa memilah-milah stimulusnya. Mana suara yang akan saya fokuskan? Oh, suara saya gitu, karena sedang ngobrol dengan saya gitu ya. Yang lain, apakah berarti kita tidak ngeh? Kita tetap ngeh dengan itu, tapi kita nggak terlalu fokuskan. Kita tetap ngeh di situ. Ada saatnya mungkin kita akan lebih fokuskan ke sana kalau di suara itu memang sesuatu yang menarik perhatian dan lebih urgent misalkan. Tiba-tiba ada suara ledakan misalkan. Maka kita akan abaikan yang di dekat kita, lalu kita akan memilih memfokuskan yang suara ledakan tadi gitu ya. Nah, itu kita punya kemampuan itu. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang sulit fokus? Barangkali saja punya permasalahan pada ini. Gitu. Lalu bagaimana anak yang clumsy, yang mudah terjatuh? Anak-anak yang lain itu melakukannya dengan baik-baik saja, kok anak ini tiba-tiba terpleset. Tiba-tiba menjatuhkan sesuatu, disuruh bawa gelas gitu, tiba-tiba tumpah, tiba-tiba jatuh. Itu kan. Nah, ini berhubungan dengan proprioceptif tadi. Itu yang tadi saya contohkan di video yang ekstrimnya adalah atlet-atlet kita itu tadi gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan anak yang pemarah?
Pernah nggak membandingkan, oh anak ini manis-manis banget, ini anak manis banget, yang itu kok anaknya nyebelin ya gitu. Maaf ya gitu, karena dia susah banget ini anak ini, dia cenderung banyak marah-marahnya dan sebagainya. Ini berhubungan dengan sensori regulasi kalau di dalam konsep sensoris ya. Gitu. Apa itu sensori regulasi? Ya kita sebenarnya bisa mengatur, tadi kan lingkungan itu multisensoris, multistimulus. Tapi kita tidak terganggu dengan adanya stimulus yang multi tadi. Kita bisa mengatur dengan baik mana yang harus difokuskan, mana yang harus direspon gitu. Nah, anak-anak ini bisa jadi dia marah karena seperti itu kondisinya. Mungkin Teacher Linda sama Teacher Henny pernah nggak ada di situasi yang crowded gitu, di dalam pasar yang crowded, yang di situ nggak jelas semuanya berkegiatan masing-masing gitu. Coba bayangkan anak itu ada dalam posisi yang seperti itu, yang crowded gitu ya. Nah, oleh karenanya semuanya harus punya penyikapan masing-masing gitu. Akan perlu penyikapan yang berbeda-beda. Kita tidak boleh melihat bahwa oh anak ini adalah anak yang bandel, oh anak ini adalah anak yang jelek gitu ya. Oh anak ini adalah anak yang bermasalah begitu. Macam itu. Lalu tiba-tiba saja kita berikan perlakuan-perlakuan yang kita cenderung misalkan punishment misalkan. Mungkin saja dia akan menghentikan perilakunya itu, misalkan akhirnya jadi mendengarkan dengan baik gitu ya. Jadi itu. Tapi dia mendengarkan dengan baiknya kan bukan karena masalah yang ada di dalam dirinya itu terselesaikan, tapi karena takut saja sama Teacher Linda, sama Teacher Henny gitu. Ya enggak, anak ini jadi semacam kayak bulan-bulanan gitu. Nanti di punishment lagi gitu. Padahal ada permasalahan dalam dirinya yang menyebabkan dia itu memunculkan perilaku seperti hal-hal yang ada di sini ini gitu. Ya, maka kita sebagai pengajar, sebagai pendidik itu kita harus bisa memahami ini, dan sebagai orang tua pun kita juga harus memahami ini gitu ya, apa yang terjadi pada anak kita. Ini adalah dampaknya ya. Teacher Linda dan Teacher Henny, anak dijudge jadi negatif gitu ya. Oh ya udah, akhirnya diberikan perlakuan yang karena dia negatif, melanggar aturan, tidak behave gitu ya, tidak mengikuti aturan kelas mungkin, akhirnya di punishment atau diberikan konsekuensi. Yang biasanya perlakuannya adalah perlakuan yang menakutkan, tidak menyenangkan begitu ya. Ya anaknya mungkin saja terkesan berhenti melakukan perilaku itu, cuma karena takut tadi, bukan karena permasalahannya itu yang ada di dalam dirinya terselesaikan begitu. Nah, oleh karenanya kita harus melihat itu dengan jernih begitu ya. Apakah itu terjadi karena adanya permasalahan-permasalahan di proses sensorisnya tadi, atau memang dia itu masalah perilaku gitu. Kalau memang masalah perilaku, oke, diberikan tindakan-tindakan atau perlakuan-perlakuan untuk menghilangkan perilaku negatifnya tadi. Tapi kalau perilaku yang terkesan negatifnya itu muncul karena adanya masalah sensoris, maka sebaiknya ini diselesaikan gitu ya, dibantu anak itu. Gitu ya. Oke, dan kita tadi sudah banyak mengupas tentang sensoris dasar gitu ya. Ada 5 panca indera, ada taktil, vestibular, proprioceptif, dan ada interoception juga. Yang itu kalau kita fasilitasi dan kita berikan kesempatan anak itu untuk bereksplorasi begitu ya, dan mengembangkan sensoris-sensoris dasar itu tadi, maka itu akan tumbuh dan berkembang menjadi potensi kecerdasan, 11 potensi kecerdasan gitu.
Ya, jadi kalau di sini konsepnya bahwa kemampuan akademik itu adanya di puncak ini. Sebelum-sebelumnya ini banyak sekali tahapan yang harus dilalui oleh anak itu. Ya, bukan berarti kognitif ya, kemampuan kognitif itu menjadi sesuatu yang tidak penting. Ini adalah pencapaian yang harus kita hantarkan anak itu ke sini. Tetapi kita jangan melupakan adanya potensi-potensi kecerdasan yang lain. Yang itu akan bisa berkembang dari sensoris dasar tadi. Ya, kemudian ini juga penting untuk dipahami bersama. Bagaimana cara kita mengoptimalisasi sensoris dasar tadi, lalu yang nantinya akan bisa berkembang menjadi 11 potensi kecerdasan tadi. Maka kita harus lihat ini, bahwa sensasi itu adalah makanan dari otak kita. Kalau kita hilangkan itu, kalau anak kita berikan kesempatan untuk mendapatkan itu, maka dia tidak akan mendapatkan pengalaman. Contohnya tadi anak yang tidak pernah dipeluk-peluk sama mamanya, tidak pernah digendong sama mamanya, maka bisa dipastikan dia akan tumbuh menjadi orang yang dingin, ya, gitu. Tidak punya perasaannya akan berbeda dibanding dengan anak yang biasa dipeluk, biasa dicium, gitu ya, oleh orang yang disayang tentunya. Gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena otak itu akan merespon dan memahami sesuatu berdasarkan pada pengalaman yang didapatkan. Gitu. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara diberikan kesempatan untuk mendapatkan sensasi-sensasi, mendapatkan stimulus tadi. Oke, dan itu nanti akan menghantarkan kematangan proses sensorisnya. Dan lagi-lagi saya sampaikan bahwa otak bukan hanya berfungsi fungsi otak itu bukan hanya sempit di akademik saja, tapi ada 11 potensi kecerdasan yang dimiliki oleh anak kita. Dan itu harus kita berikan kesempatan untuk berkembang. Kita tidak bisa memaksakan hanya di akademiknya saja. Dan saya rasa kalau misalkan sekolah setipe Lazuardi itu akan banyak mengakomodir kecerdasan lain yang dipunya oleh si anak tersebut. Ya, di Lazuardi banyak pentas-pentas, ya, banyak performance. Di lingkungannya pun bukan hanya lingkungan yang belajar secara klasikal saja, tapi juga diajak menanam sesuatu, diajak berkebun, diajak bermain di playground. Oleh karenanya kecerdasan yang lainnya pasti juga akan berkembang di situ, bukan cuma sebatas akademik saja. Oke, jadi sangat penting untuk memperhatikan proses sensorisnya kita dan anak-anak kita, dan kita sendiri pun sebagai orang dewasa sebenarnya bisa mulai mengidentifikasi, saya tipenya kok begini dan begitu ya. Kalau saya ingin berubah, maka coba saja lakukan eksplorasi pada hal-hal yang dulu mungkin kalau di flashback itu kurang didapatkan gitu, atau kurang mendapatkan pengalaman yang mencukupi gitu. Ya. Nah, oleh karenanya prinsipnya adalah berikan ruang dan kesempatan untuk bereksplorasi pada anak-anak kita. Berikan kesempatan untuk melakukan trial dan error. Maka dari itu si anak-anak akan mengerti proses cause and effect, ya, sebab dan akibat gitu. Oh, kalau dipukul itu sakit ternyata. Kalau anaknya tidak pernah merasakan terpentok sesuatu, bagaimana dia bisa mengerti ketika dia mungkin tidak sengaja itu menyakiti temannya gitu ya. Atau ketika salaman gitu, pernah nggak teacher Linda dan teacher Henny salaman? Saya nggak mau deh salaman sama mas itu gitu, karena kalau salaman dia selalu kuat banget gitu, padahal si mas itu mungkin tidak bermaksud begitu gitu ya. Nah, oke, kemudian jangan lupa ini diskusikan secara interaktif.
kalau anak kita sudah mulai bisa diajak berkomunikasi, supaya tidak menjadi kecenderungan adanya doktrin di sini ya, hanya instruksi satu arah saja. Berikan kesempatan anak kita untuk memberikan feedback, gitu, memberikan respon balik. Lagi-lagi karena naturalnya kita manusia itu ada stimulus, lalu ada output, lalu kita memberikan respon balik, gitu. Maka dalam proses pendidikan di anak kita juga harus seperti itu juga. Bukan hanya pokoknya ya udah ini aja, pahami aja, hafalkan saja, ikuti saja gitu ya, semacam itu. Dan saya rasa di sistem pendidikan di Lazuardi nggak seperti itu gitu ya kan. Nah, oke, jadi itu maka sangat penting bagi anak-anak untuk diberikan kesempatan ini. Memang di masa pandemi ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan ya, karena anak-anak agak sedikit terkurangi waktunya untuk beraktivitas di luar rumah mungkin. Ya, dan itu saja mungkin pesan dari saya terkait dengan sensoris dasar dan bagaimana kita mengoptimalkan itu untuk proses tumbuh kembang di berikutnya, dan itu akan sangat berdampak di performa ketika anak-anak kita itu mengikuti proses kegiatan belajar. Gitu. Mungkin belum dalam, tapi saya berharap bisa memberikan pemahaman ya terhadap pentingnya proses-proses yang terjadi pada anak tadi, terkait yang saya contohkan tadi, tidak fokus mungkin, diberikan instruksi kok tidak paham-paham, semacam itu. Ya, jangan sampai kita hanya memberikan judging yang negatif saja, tapi kita coba pahami dulu. Ada nggak sebenarnya permasalahan-permasalahan lain yang mendasari itu? Itu kira-kira pesan dari saya untuk yang hari ini. Barangkali bisa bermanfaat. Terima kasih Teacher Linda dan Teacher Henny. Mungkin waktunya saya kembalikan ke Teacher Linda dan Teacher Henny. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sahid. Ilmunya luar biasa ini ya. Kita jadi tahu semuanya ya. Iya, betul sekali. Banyak kasus ya di sekolah ya, ternyata itu nggak cuman karena perilaku ya, tapi karena sensorinya belum matang. Iya. Tadi benar. Terus cara menstimulasinya gimana Pak? Saya tanya ini jadi. Ya, baik. Ya, sebenarnya pada prinsipnya adalah gampang ya sebenarnya. Jadi prinsip dasarnya adalah kita berikan waktu dan ruang pada anak tersebut untuk mendapatkan stimulus-stimulus yang diperlukan sesuai dengan sensoris dasarnya tadi ya, macam sensoris dasarnya tadi. Kalau sentuhan, maka anak kita jangan terlalu diprotektif juga ketika dia mencoba mengeksplorasi sesuatu dengan menggunakan tangannya dia, menggunakan sentuhannya dia gitu ya. Kalaupun nanti dia kotor, tinggal kita bersihkan saja, kita ajarkan untuk ayo sekarang cuci tangan semacam itu. Tapi artinya jangan batasi itu gara-gara takut takut kotor anak kita gitu. Jadi sebenarnya sangat menarik ya ketika kita mencoba memahami sensoris dasar ini, karena kita akan mengerti karakteristik dasar ya dari manusia itu. Yang tadi seperti misalkan kenapa kalau kita lagi galau itu sebenarnya kita nggak perlu banyak omong, justru kalau kita datang ke orang yang cerewet dan ngomong banyak ke kita, jadi sebel kan sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kita didengarkan saja, lalu diberikan bentuk-bentuk perhatian yang berupa kasih sayang tadi, yang dipeluk saja, diusap-usap begitu ya, semacam itu, maka kita akan lebih nyaman di situ. Nah, jadi itu juga ketika kita berinteraksi dengan anak kita, ketika kita mengerti tentang sensoris dasar tadi, maka kita akan mengerti kenapa si anak ini melakukan seperti ini dan seperti itu. Gitu. Lalu kita akan bisa memberikan umpan balik, kita akan bisa memberikan respon yang sesuai gitu, yang tepat. Gitu. Tapi kalau tidak,
maka yang terjadi adalah berkebalikan tadi. Bayangkan anak kita jadi bulan-bulanan, disalahkan mulu, dijudge bahwa dia anak yang kurang baik gitu, anak nakal sebagainya. Ini terlepas kita belum ngomongin tentang anak special need gitu ya. Kalau anak special need beda lagi begitu ya, semacam itu. Nah, jadi kasihan sekali kan anak kita yang seperti itu. Nah, oleh karenanya semoga paparan ini tentang sensoris dasar ini itu bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya kita bisa lebih memahami apa yang terjadi dan apa yang muncul pada anak-anak kita. Itu saja mungkin pesan terakhirnya. Iya, terima kasih Pak Syahid. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Baik, ya. Iya. Semoga bisa diterapkan pada pemirsa yang di rumah. Kalau misal menemukan ada anak yang Kondisi seperti itu tadi ya. bisa diterapkan langsung ilmunya. Amin, ya. Semoga bisa memberikan manfaat ya pada Bapak Ibu semuanya, guru-guru, dan terutama adalah para orang tua. Iya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Pak Syahid atas waktunya. Nanti Baik, sama-sama. kapan-kapan kita sambung lagi. Oke, Ini lebih baik. asiknya itu ya, langsung aja ya. Iya. Iya, memang karena kita bisa sangat coronanya cepat selesai. Iya. Kita sebenarnya bisa langsung belajar langsung. Iya, bisa sangat buktikan sebenarnya bagaimana vestibular kita bekerja, misalkan kayak gitu ya, bagaimana taktil kita juga bekerja gitu dengan aktivitas yang konkret, yang real gitu. Cuma memang Iya. keterbatasan ya ketika di online seperti ini gitu Iya. ya. Iya, terima kasih Pak Syahid. Sekali lagi terima kasih banyak atas Baik, ilmunya dan iya. kesempatannya untuk belajar bareng. Iya, betul. Sama-sama, semoga bermanfaat. Iya. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Izin live ya saya. Iya. Ya, kita sudah di ujung acara ya, Miss. Iya, terima kasih Atas atas atensinya. Iya. Sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ilmunya. Semanus, kita sambung di webinar berikutnya. Iya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.